Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Om Swastiastu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, para wajib pajak khususnya, dan rekan-rekan para pengacara pajak dimanapun Anda berada saat ini, kiranya kita semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun, di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan rekan-rekan, kali ini saya ingin memberikan sharing saya tentang catatan atas pernyataan dari Direktur Jenderal Pajak Pak Surya Utomo di medio Mei yang lalu tentang banyaknya kekalahan yang dialami oleh pihaknya, yaitu oleh pihak Dirjen Pajak. Sebagaimana dikutip oleh bisnis.com, Direktur Jenderal Pajak Pak Surya Utomo mengakui bahwa di 2019 kinerja dari institusinya berkaitan dengan sengketa pajak mengalami penurunan kemenangannya. Kalau di 2018 pihak Fiskus, pihak Direktur Jenderal Pajak masih bisa memenangkan sekitar kurang lebih 43,5%, tapi di 2018 ternyata menjadi lebih merosot, yaitu menjadi 40%. Ya. Beliau memberikan catatan 4 faktor yang menyebabkan mengapa pihaknya mengalami kekalahan dalam prosentase yang cukup signifikan. Artinya, menurut pengakuan beliau, 60% perkara perpajakan ternyata dimenangkan oleh pihak wajib pajak. Faktor penyebabnya yang pertama-tama dikatakan oleh beliau berkaitan dengan ketentuan formal, khususnya terkait tentang sistem penomoran faktur pajak. Dan yang kedua tentang tidak adanya form DJT1 ada pajak pasal 26. Dua hal ini ini hal teknis, ya. Artinya kekalahan dikarenakan faktor teknis belaka. Dua sebab yang lain mengapa institusinya sering kalah adalah, pertama, sudah disadari oleh beliau bahwa strategi pemenangannya tidak cukup matang, ya, atau kurang matang, ya. Nah, yang sebab lainnya adalah berkaitan dengan pandangan hakim yang dianggapnya lebih menitikberatkan kepada substantif, ya, daripada mengutamakan kepentingan peraturan perpajakan. Dua sebab yang terakhir ini menurut hemat saya sudah bukan hal teknis perpajakan, ya, tapi lebih murni kepada pandangan hukum, tafsir hukum dari hakim yang mengadili perkara-perkara perpajakan itu. Dengan demikian, apa yang bisa disimpulkan dari gambaran yang dikemukakan oleh Dirjen Pajak ini tentang sengketa pajak? Saya menyimpulkan bahwa ke depan pihak Direktorat Jenderal Pajak, dan ini sebagaimana juga
sudah dikatakan oleh Dirjen Pajak bahwa mereka akan berbenah diri, ya, untuk meningkatkan kualitas strategi pemenangan di dalam sengketa pajak. Mereka akan membuat standar uraian banding, ya, uraian gugatan atau tanggapan gugatan, dan akan mempelajari, melakukan bedah kasus-kasus dan sebagainya. Singkatnya adalah melalui kekalahan-kekalahan dalam persentase yang cukup signifikan itu, Dirjen Pajak saat ini di bawah Pak Surya Utomo nampaknya memberikan perhatian khusus agar stafnya melakukan studi yang lebih dalam berkaitan dengan strategi pemenangan sengketa perpajakan yang dilakukan di pengadilan. Nah, hikmah apa yang bisa kita tarik di sisi pengacara pajak dan wajib pajak? Saya berbicara saat ini dalam perspektif sebagai pengacara pajak. Dan oleh karena itu saya menegaskan posisi saya pasti bersama wajib pajak. Artinya secara profesional, vis a vis, kemungkinan besar selalu akan berbeda pendapat, berbeda argumentasi dengan pihak Fiskus, dengan pihak jajaran Dirjen Pajak dalam konteks tafsir undang-undang perpajakan. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada rekan-rekan kembali mempercanggih diri. Dan bagi rekan-rekan advokat yang belum memiliki spesialisasi, ya, yang berminat untuk belajar pajak, saya mendorong untuk secepatnya mengambil kesempatan belajar pajak. Mengapa? Perpajakan ini sekali lagi adalah wilayah yang sangat strategis. Saat ini Dirjen Pajak sudah menggandeng satu perusahaan digital Pajakku untuk melakukan simplifikasi, mempermudah bagaimana orang membayar pajak, ya, menghitung pajaknya sendiri, memasukkan pelaporannya dan membayar pajaknya dengan aplikasi yang sedemikian lebih sederhana dibandingkan dengan sistem yang selama ini dipakai oleh Dirjen Pajak. Ya, kita tahu bahwa persoalan membayar pajak ini seringkali bukan orang sebenarnya tidak mau, tetapi oleh karena orang segan karena banyaknya kesulitan secara administratif, gitu. Ya, SPT saja terdiri banyak berlembar-lembar halaman. Jadi orang akan menjadi bingung dan akan mengalami kesulitan ketika harus mengisi SPT yang berhalaman-halaman itu. Dan semuanya ini sudah disadari sejak lama sebenarnya. Bahkan oleh Ibu Menteri Keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani Indrawati, ketika masih menjadi Menteri Keuangan di eranya Pak SBY, sudah menyadari bahwa membayar pajak ini bukan karena orang nggak mau, tapi seringkali orang menjadi sakit kepala karena sulitnya secara administratif. Ya. Tapi sekarang ke depan dengan adanya perusahaan digital yang sudah menjadi rekanan Dirjen Pajak, ini akan jauh sekali kemudahan-kemudahan yang dipraktekkan oleh Dirjen Pajak di dalam konteks koleksi pajak, ya, pemungutan pajak. Dengan demikian, tanpa mengurangi hormat saya kepada konsultan pajak, maka peranan konsultan pajak mau tidak mau akan makin jauh berkurang, ya, akan tergerus oleh sistem digitalisasi ini. Karena dengan sistem digitalisasi yang dipakai oleh Direktur Jenderal Pajak, maka persoalan tax compliance
akan menjadi jauh lebih ringan. Ya. Nah, sekarang yang tinggal adalah bukan di persoalan tax compliance-nya atau menghitung dan membayar dan melaporkan pajaknya sendiri, yang sekali lagi sudah disederhanakan sekali. Tetapi yang bakal menjadi prospek ke depan adalah persoalan sengketa pajaknya. Ya. Karena ini yang substantif dan ini yang sangat esensial bagi wajib pajak. Yang di satu sisi kesadaran hukumnya, kesadaran akan hak dan kewajiban di bidang perpajakannya sekarang jauh lebih meningkat. Ya, wajib pajak tidak lagi selalu dalam ketakutan berhadapan dengan pajak. Mereka sudah mengerti benar hak dan kewajiban perpajakan, dan apabila mereka merasa diperlakukan tidak fair dan tidak adil oleh pihak fiskus, mereka trennya, ya, kecenderungannya tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan di pengadilan pajak. Ini yang pertama. Jadi ada peningkatan kesadaran hak dan kewajiban dari sisi wajib pajak. Ya, tentu ini semua tidak lain adalah proses atau hasil dari proses edukasi dan proses informasi yang jauh lebih terbuka saat ini, apalagi di era digital ini, dengan era internet ini. Ya, keterbukaan informasi meningkatkan kesadaran wajib pajak jauh lebih tinggi lagi. Yang kedua, secara teknis akan semakin banyak wajib pajak yang lebih menguasai persoalan perpajakan, karena selama ini sistem yang dianut adalah sistem self-assessment yang memang memberi keleluasaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Ya. Dan mereka tahu sebenarnya apa yang harus dibayar dan berapa mereka harus membayar. Nah, kalau hal ini dianggap masih salah, maka tentu wajib pajak akan mempertahankan, akan menuntut pertanggungjawaban, alasan-alasan mengapa kewajiban pajaknya masih dipersalahkan itu. Ya. Artinya dengan demikian persoalan perbedaan pemikiran, perbedaan tafsir atas kewajiban perpajakan akan menjadi meningkat. Dan ketika hal itu terjadi, itulah domain dari pengacara pajak. Persoalan konflik pajak adalah persoalan yang menjadi domain pengacara pajak untuk mendampingi wajib pajak. Ya. Sekali lagi, kita harus jelas dan tegas memposisikan diri. Pengacara pajak itu posisinya ada di pihak wajib pajak. Nah, jadi ketika terjadi perselisihan paham antara fiskus dan wajib pajak, peranan pengacara pajaklah yang akan tampil lebih dominan. Dan ini saya percaya akan menjadi tren besar di masa-masa yang akan datang. Apalagi tadi sudah saya singgung, diakui oleh Dirjen Pajak sendiri, ya, oleh Pak Surya Utomo, bahwa beliau mengakui seringkali di dalam pemeriksaan pajak terjadi banyak pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa pajak sendiri, gitu ya. Nah, itulah sebabnya maka Dirjen Pajak juga mengalami kekalahan-kekalahan itu. Singkatnya, persoalan sengketa pajak ke depan akan semakin besar, ya, didorong oleh dua hal. Pertama, sekali lagi, kesadaran wajib pajak yang meningkat, dan yang kedua, era informasi teknologi yang sangat masif ini
menimbulkan kesadaran baru, menimbulkan pengetahuan baru ya, bagi wajib pajak untuk tidak lagi memiliki mental takut terhadap fiskus, terhadap otoritas pajak. Mereka akan jauh lebih percaya diri untuk memperjuangkan hak dan kewajiban perpajakannya di hadapan para pejabat penarik pajak ya, atau pemungut pajak. Nah, di dalam konteks ini sekali lagi, maka peranan pengacara pajak menjadi sangat dominan. Karena tren ke depan akan banyak diwarnai peningkatan sengketa pajak. Ya. Dan yang ketiga mungkin sebagai faktor yang mendorong juga mengapa sengketa pajak bakal menjadi trendy jauh lebih besar pada masa-masa yang akan datang ini, dikarenakan situasi ekonomi saat ini. Ya, kita tahu bahwa Indonesia krisis ekonomi saat ini, banyak perusahaan kolaps, baik yang di tingkat kecil maupun menengah atas, dan itu berarti dampaknya adalah kepada pemasukan pajak yang semakin tergerus. Sementara posisi defisit APBN sudah kurang lebih 5% dari PDB. Posisi utang Indonesia sudah kurang lebih 40% dari PDB ya. Dan sumber pendapatan pemerintah untuk membayar semuanya itu, untuk menutup defisit dan membayar utang baik pokok dan bunganya, terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak. Maka wajar dan dapat dimengerti manakala pada bulan-bulan ke depan ini pemerintah akan semakin menggenjot ya penerimaan pajak itu. Dan itu saya percaya akan dimulai dengan pemeriksaan-pemeriksaan dan akan mengakibatkan banyak konflik perpajakan ya. Karena seperti yang tadi, yang sebelum ini saja banyak pemeriksaan yang sudah diakui melanggar ya dari tata cara atau aturan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Nah, karena Indonesia adalah negara hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, maka demikian juga dengan wajib pajak. Ya. Sehingga wajib pajak pasti memiliki kesadaran yang lebih baik lagi untuk berani melakukan perlawanan-perlawanan secara hukum manakala hak dan kewajibannya merasa tidak diperlakukan dengan fair dan adil. Karena itu timbulnya sengketa pajak bukan sesuatu yang tabu. Ya. Jadi para wajib pajak harus menyadari melakukan sengketa pajak, melakukan perlawanan pada otoritas pajak, perlawanan hukum bukan hal yang tabu. Mengapa? Karena itulah ciri negara hukum, itulah gunanya ada pengadilan, termasuk di dalamnya pengadilan pajak. Rekan-rekan, bahkan saat ini di antara hakim-hakim pengadilan pajak sendiri saja sudah ada keresahan tentang kewenangan Menteri Keuangan yang dianggap mungkin terlalu jauh ya dalam konteks kewenangan mengusulkan pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak ya. Mereka saat ini mempermasalahkan hal itu, menggugat pasal-pasal tentang kewenangan Menteri Keuangan di dalam konteks mengusulkan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Jadi kalau di lingkungan internal hakim-hakim pengadilan pajak saja ada kegelisahan, ada kesadaran untuk
independen, untuk lebih independen, karena mereka berpikir kalau Menteri Keuangan mengusulkan jabatan ketua dan wakil ketua, itu sebenarnya bentuk yang berlebihan, ya, kewenangan yang berlebihan. Karena sebagaimana kita tahu, seharusnya yang namanya pengadilan itu kekuasaannya ya di wilayah yudikatif gitu. Nah, ini kalau sampai Menteri Keuangan yang mengusulkan pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, itu saja dipandang sudah terlalu berlebihan. Nah, seharusnya rekan-rekan pengacara pajak jauh lebih sadar, lebih progresif lagi, lebih berani kritis lagi di dalam memahami undang-undang perpajakan, ya, agar penegakan hukum di bidang pajak betul-betul bisa lebih imparsial, ya, bisa lebih fair, ya, bisa lebih adil, ya, bisa lebih objektif dan profesional. Ya. Peranan pengacara pajak di sini yang sekali lagi dalam dunia perpajakan masih langka, sangat dibutuhkan. Karena itu saya sekali lagi menghimbau kepada rekan-rekan semuanya, khususnya para sarjana hukum praktisi yang belum memiliki spesialisasi, sebaiknya secepatnya ikut belajar di bidang perpajakan ini, ya. Perjakin sebagai satu-satunya lembaga atau perkumpulan pengacara pajak yang selama ini mendidik, menghasilkan pengacara-pengacara pajak dan melakukan penyumpahannya di pengadilan tinggi, sangat mendorong rekan-rekan para sarjana hukum praktisi untuk memiliki kesadaran yang baru ini, untuk menyongsong era tahun pajak yang jauh lebih bermartabat, ya. Demikian catatan saya sekitar pernyataan dari Direktur Jenderal Pajak berkaitan dengan sengketa perpajakan. Dan salam sehat.